Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa Sistem Informasi Akuntansi. Untuk hari ini saya akan melaporkan materi mengenai siklus produksi. Ya, di sini siklus produksi ada di chapter 16, yaitu eh, ada di eh, buku Sistem Informasi Akuntansi, di mana di sini eh, pendahuluan siklus produksi merupakan serangkaian aktivitas bisnis berulang dan operasi pemuasan informasi terkait dengan pembuatan produk. Sehingga di sini yang sudah dijelaskan kemarin ada diagram konteks dan diagram eh, arus data. Nah, di sini eh, terdapat siklus dari produksi, yaitu yang pertama diagram konteks. Ada siklus produksi, di mana di sini terdiri dari 5 eh, departemen, yaitu revenue cycle, general ledger and reporting system, manajemen, kemudian human resource management atau payroll, kemudian expenditure cycle. Nah, di sini informasi layanan pelanggan dan pergerakan penjualan disediakan oleh sistem informasi siklus pendapatan yang digunakan untuk melacak tingkat produksi dan inventaris. Sebagai penyeimbang, sistem informasi produksi menyediakan data penjualan terkait produksi mengenai barang jadi yang siap didistribusikan. Sehingga di sini ada diagram arus data tingkat nol dari siklus suatu produksi. Dan di sini ada desain produk. Tujuannya adalah untuk menciptakan produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dalam hal kualitas, daya tahan, dan fungsionalitas sekaligus minimalkan biaya produksi. Dan di sini menghasilkan dua dokumen luaran, yaitu biaya bill of materials, kemudian menentukan nomor bagian, deskripsi dan kuantitas setiap komponen yang digunakan dalam produk jadi. Kemudian yang kedua, operation list yang merinci urutan langkah-langkah yang harus diikuti dalam pembuatan produk, peralatan apa yang akan digunakan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk setiap langkah. Kemudian di sini ada contohnya material dengan produk selesai dengan nomor kode, dengan pemain Blu-ray dan operation list dari daftar operasi untuk membuat panel samping. Nah, di sini ada nomor bagian, ada keterangan, kemudian ada kuantitas dari produk yang akan dihasilkan. Kemudian di sini ada daftar operasi untuk membuat panel samping, ada deskripsi nomor operasi, kemudian potongan jadi suatu departemen pembentukan, kemudian ada nomor mesin dan waktu standar. Nah, di sini perencanaan dan penjadwalan ada dua jenis perencanaan produksi, yaitu manufacturing resource planning atau kedua produksi ramping. Nah, di sini dokumen dari perencanaan dan penjadwalan sebagai berikut. Yang pertama, production order, dua materials requisition, tiga move ticket. Nah, di sini perencanaan dan penjadwalan adalah yang pertama ancaman rancangan produk yang buruk menghasilkan biaya yang akan berlebihan. Kemudian yang kedua produksi yang berlebihan dan terlalu sedikit. Nah, pengendaliannya yang dilakukan adalah analisis biaya perbaikan dan biaya garansi. Kemudian sistem perencanaan produksi. Yang ketiga pembatasan akses ke order dan jadwal. Nah, di sini operasi produksi, di sini ada beberapa perusahaan menyelesaikan tugas yang sangat berbeda. Manufaktur terintegrasi komputer, apa itu? Penerapan platform TI yang berbeda dalam proses pembuatan. Penggunaan berbagai TI dalam proses produksi, seperti robot dan mesin yang dikendalikan komputer untuk menurunkan biaya produksi dikenal sebagai Computer Integrated Manufacturing, yaitu CIM. Setiap perusahaan membutuhkan data mengenai empat segi berikut ini dari operasi produksinya. Yang pertama, bahan baku yang digunakan. Yang kedua, jam tenaga kerja yang digunakan. Ketiga, operasi mesin yang dilakukan. Keempat, serta biaya overhead produksi lainnya yang terjadi. Nah, di sini akuntansi biaya. Tiga tujuan utama sistem akuntansi biaya. Yang pertama, menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja operasi produksi. Yang kedua, menyediakan data biaya produk yang akurat untuk digunakan dalam menetapkan harga dan keputusan bauran produk. Yang ketiga, mengumpulkan dan mengolah informasi yang digunakan untuk menghitung persediaan dan nilai harga pokok penjualan yang muncul dalam laporan keuangan perusahaan. Nah, di sini akuntansi biaya prosesnya yaitu yang pertama data penggunaan bahan baku. Ketika produksi dimulai, penerbitan permintaan bahan memicu debit barang dalam proses untuk bahan mentah yang dikirim ke produksi. Sehingga jika bahan tambahan diperlukan, debit lain dibuat untuk barang dalam proses. Sebaliknya, barang dalam proses dikreditkan untuk setiap bahan yang tidak digunakan dan dikembalikan ke persediaan. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung atau direct labor untuk lebih meningkatkan efisiensi proses ini.
AOE sedang mempertimbangkan untuk beralih ke kartu identifikasi berkode yang akan dijalankan oleh pekerja melalui membaca rencana atau memindai kode Batam ketika mereka memulai dan menyelesaikan tugas apapun. Yang ketiga, penggunaan mesin dan peralatan. Nah, di sini data tentang penggunaan mesin dan peralatan dikumpulkan pada setiap langkah proses produksi, seringkali bersamaan dengan data tentang biaya tenaga kerja. Yang keempat, biaya overhead manufaktur atau factory overhead. Di sini biaya manufaktur yang tidak layak secara ekonomi untuk ditelusuri langsung ke pekerjaan atau proses tertentu dianggap sebagai overhead manufaktur. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.